dimanapun saya memegang sebuah tampuk pimpinan, kepala madrasah dalam hal ini, saya mesti harus berpikir, berkonsep, dan mengajak teman-teman, dan mengajak dan memberikan kepada mereka sebuah contoh. Seandainya kalian nanti menjadi seorang kepala, pimpinan, tirulah saya. Ini beban yang paling berat bagi saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, dan apa yang saya kerjakan, itu adalah merupakan lab bagi teman-teman semuanya. Seandainya saya nanti jadi kepala madrasah, saya nanti minimal akan meniru seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan pemirsa, kembali lagi di acara paling keren di dunia, Mandapo EduPod, podcast yang membahas seputar edukasi, inspirasi, dan prestasi. Kali ini kembali lagi bersama saya, Nabila Sania Aziza, yang akan menemani kalian di episode kali ini dengan tema leadership. For your information, leadership merupakan kemampuan seseorang dalam mengarahkan, memengaruhi, dan membimbing orang lain dalam mencapai suatu tujuan bersama. Dan hari ini kita beruntung banget nih bisa ngobrol langsung dengan sosok pemimpin yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Tarib MPDI, Kepala Madrasah kita Mandua Ponorogo. Menjelang masa purna tugasnya, kita akan flashback juga nih seputar pengalaman, strategi, dan prinsip beliau selama memimpin, serta tips-tips gimana sih caranya menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi stay tune ya. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Mbak siapa? Nabila. Mbak Nabila, baik-baik saja, serta seluruh kru. Saya sampaikan kabar saya baik-baik saja. Mudah-mudahan kalian semuanya sukses dan sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kebanggaan kita ini di tengah kesibukan Bapak. Nggih. Gimana? Ngomong-ngomong ya Pak, saya ini kan masih kelas 10, tetapi semasa di MTS saya juga sudah merasakan kepemimpinan Bapak yang luar biasa. Saya kagum sama Bapak. Kira-kira ya Pak, apa saja sih nilai-nilai dan prinsip yang Bapak pegang selama menjadi pemimpin? Iya, terima kasih anak-anak sekalian, para pendengar semuanya yang menikmati EduPod dari Mandua Ponorogo. Saya sangat bangga dan merasa terhormat mendapatkan kesempatan untuk menerima undangan terkait dengan tema pada hari ini adalah leadership. Sebagaimana yang ingin ditanyakan kepada saya, bahwa leadership itu adalah kepemimpinan, dan kita semuanya, kalian semuanya nanti semuanya pasti akan jadi pemimpin, karena dari bakat alam bahwa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yati, bahwa kita semuanya adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya ketika kita sudah tidak ada. Untuk itu prinsip satu inilah yang mesti harus saya pegang. Bisa saja seseorang menduduki jabatan apa saja, tapi yang paling berat dan paling harus diingat adalah pada saatnya kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Itu prinsip. Jadi kita tidak boleh tidak sungguh-sungguh, tidak boleh tidak berpikir, tidak boleh tidak berkonsep, dan tidak boleh yang terakhir adalah tidak boleh tidak mengkader anggota kita sebagai guru pada umumnya, dan sekaligus siswa-siswa sebagai murid saya pada umumnya juga. Terima kasih. Bagus sekali ya prinsip yang Bapak pegang selama ini. Nah, semoga bisa menjadi contoh bagi saya maupun teman-teman semuanya. Nah, Bapak kan sudah berpengalaman sekali ya Pak menjadi seorang pemimpin. Kira-kira ada nggak ya Pak tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi selama menjadi pemimpin, dan bagaimana cara Bapak untuk mengatasinya? Kalau berbicara tantangan pasti ada. Karena pemimpin itu adalah bukan gelaran permadani yang penuh dengan bunga, tapi pemimpin adalah jalan terjal yang harus dihadapi, sehingga pengikut atau penerusnya nanti akan merasakan bagaimana rasanya menghadapi jalan terjal menjadi hamparan permadani itu. Itulah kalau kita berbicara tantangan luar biasa banyaknya. Ketika saya sekolah, hidup pasti ada tantangan. Ketika saya kuliah, hidup pasti ada tantangan. Ketika saya menjadi ketua kelas, hidup ada tantangan.
Ketika saya menjadi ketua OSIS juga ada tantangan. Ketika saya menjadi ketua SEMA juga ada tantangan. Ketika saya menjadi pimpinan NU baik itu di tingkat desa maupun kecamatan, bahkan menjadi pengurus NU di tingkat kabupaten juga ada tantangan. Maka di tantangan ini bagi orang yang berpikir cerdas, tantangan ini adalah sebuah peluang. Tantangan adalah sebuah peluang. Apakah di dalam saya menjadi kepala madrasah selama hampir 20 tahun itu tidak ada tantangan? Penuh dengan tantangan. Karena dengan tantangan itu ada pembelajaran. Tantangan kita anggap sebuah buku yang harus kita baca, sebuah pelajaran yang harus kita hafalkan, dan sebuah pemahaman harus kita kuasai. Disitulah tantangan. Kalau tidak ada tantangan, maka kita tidak akan cerdas. Kalau tidak ada tantangan, maka kita tidak ada gambaran seperti apa kita nanti ketika kita memimpin. Terima kasih. Bapak ini kan akan segera memasuki masa purna tugas ya Pak. Kira-kira ada nggak ya Pak pesan untuk kita semua agar dapat menjadi seorang pemimpin yang baik? Ya, terima kasih. Per 1 Januari insya Allah saya nanti sudah tidak ada di Mandua Ponorogo. Banyak juga pengalaman saya, manisnya ada, pahitnya juga ada di Mandua Ponorogo. Dimanapun saya memegang sebuah tampuk pimpinan, kepala madrasah dalam hal ini, saya mesti harus berpikir, berkonsep, dan mengajak teman-teman, dan mengajak dan memberikan kepada mereka sebuah contoh. Seandainya kalian nanti menjadi seorang kepala, pimpinan, tirulah saya. Ini beban yang paling berat bagi saya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, dan apa yang saya kerjakan, itu adalah merupakan lab bagi teman-teman semuanya. Seandainya saya nanti jadi kepala madrasah, saya nanti minimal akan meniru seperti itu. Untuk itu, terkait dengan ini, apapun yang saya langkahkan adalah sebagaimana harapan saya kepada teman-teman keseluruhan, siswa-siswa keseluruhan. Sebagaimana konsep The Word Madrasah. Kalau di MTs Negeri 2 saya membentuk sebuah kata ngindenging bawono, hampir sama dengan The Word Madrasah. Kalau di MTs Negeri 4 Kauman, saya menerjemahkan madrasahku adalah pondokku, karena di sana saya bentuk pondok pesantren. Di sana di MTs Negeri 4, MTs Negeri 5 maksud saya, madrasahku adalah Quranku. Jadi di sana saya buka program tahfidz Quran yang sekarang alhamdulillah rata-rata ada yang 10 juz hafal, 5 juz hafal. Jadi pimpinan itu pada prinsipnya harus punya konsep. Pimpinan jangan mengekor. Pimpinan bisa saja tanya kepada anggotanya, tetapi harus ada konsep sebelumnya. Digodok melalui guru, digodok melalui komite, digodok melalui siswa. Kapan melalui siswa? Yaitu ketika pembina upacara. Dalam pembinaan upacara itu kita kabarkan konsep-konsep kita yang ada. Terima kasih. Baik Pak, semoga pesan yang Bapak telah sampaikan tadi dapat tersampaikan dengan baik kepada kita semua. Setelah purna tugas ya Pak, kira-kira ada nggak ya Pak aktivitas yang ingin Bapak lakukan setelah terjun di masyarakat? Iya, terima kasih. Hobi saya itu memimpin. Karena setiap orang punya jiwa kepemimpinan. Saya dimanapun, kebetulan saya itu mesti ketua. Tingkat RT saya ketua, tingkat desa saya ketua, tingkat kecamatan saya ketua, tingkat kepala sekolah saya ketua. Bahkan tingkat yang terkecil dimanapun saya itu mesti ketua. Maka dari itu yang paling saya senangi adalah organisasi. Saya nanti akan menggeluti organisasi, karena di dalam organisasi itu bisa saja muncul sebuah pendidikan, gagasan pendidikan. Di dalam organisasi bisa saja mengarahkan sebuah tugas. Sebagaimana konsep-konsep pemikiran kita ke depan luar biasa. Dan itu berat bagi penerus kepemimpinan saya. Pada saatnya nanti akan ada pertukaran pelajar. Wajib semua program. Kemana? Ke luar negeri. Mereka setor siswa, kita juga setor siswa. Kemudian yang kedua, di sini nanti tidak akan ada lagi 3 tahun ke depan anak yang belajar 3 tahun, tapi mereka nanti rata-rata 2 tahun. Kemudian berikutnya, apapun yang ada di program yang ada di sini, mereka nanti ada komite kecil dalam rangka membimbing, mengarahkan supaya program yang ada itu bisa. Termasuk di dalamnya ada kesiapan kedinasan. Nah, kesiapan kedinasan itulah nanti akan ada komite kecil dari unsur camat,
ada unsur STBDN, ada unsur bupati dan seterusnya dan seterusnya. Itulah harapan kita, pandangan kita, gambaran kita ke depan. Alhamdulillah pagar sudah kita buat dengan sebaik-baiknya bersama dengan wali murid kesemuanya. Gedung barusan kita resmikan bersama wali murid dan seterusnya. Mobil barusan kita beli bersama wali murid dan seterusnya. Kemudian sebentar lagi insya Allah SBSN akan kita terima. Inilah harapan kita sepeninggal saya di Mandua Ponorogo nanti. Apa yang sudah saya canangkan di depan, 6 program yang jangka pendek itu bisa dilaksanakan. Sehingga siswa-siswa kita Mandua Ponorogo adalah menjadi siswa-siswa pilihan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan tahun ini kita bisa menyabet, pertama adalah juara umum Pekan Olahraga dan Seni. Yang kedua adalah bisa menyabet ranking 1 siswa yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur rapot. Pertama adalah Mandua Ponorogo, berikutnya adalah SMA Negeri Badekan, berikutnya adalah SMA Negeri 1. Artinya Mandua Ponorogo sudah merupakan pilihan, dan Mandua Ponorogo luar biasa, baik itu dari sisi pembinanya luar biasa SDM-nya, siswa-siswanya juga luar biasa. Bisa dijadikan ukuran, ada yang dalam negeri dan ada juga yang di luar negeri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin jawaban Bapak tadi sudah menjawab pertanyaan teman-teman ya yang ingin tahu bagaimana aktivitas Bapak setelah purna tugas. Baik, yang terakhir ya Bapak. Bapak ini kan pasti sudah tahu ya, dan kita semua juga sudah tahu bahwa madrasah kita tercinta ini sudah sangat maju dan berkembang ya Bapak. Kira-kira apa ya Pak strategi Bapak yang menurut Bapak paling efektif dalam membawa perubahan di madrasah kita ini? Ya, paling efektif, hidup itu harus berubah, karena hanya perubahan yang abadi. Maka setelah kepemimpinan berikutnya kemarin sejak tahun 69 sekolah kita dibangun, kemudian menjadi PGA negeri, kemudian menjadi MAN 2, kemudian sekarang menjadi MAN The World Madrasah ini. Pada prinsipnya jangan berhenti berusaha. Apa yang sudah saya torehkan bersama teman-teman, bersama Bapak Ibu guru, bersama siswa-siswi, itu adalah merupakan hasil awal. Masih ada hasil-hasil berikutnya, angka-angka berikutnya. Pertahankan yang ada, kembangkan, kemudian raih prestasi yang sebaik-baiknya. Saya bermimpi madrasah ini 2 tahun semuanya. Saya bermimpi madrasah ini yang datang tidak hanya dari Indonesia, tapi dari luar negeri. Saya bermimpi Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo ini dalam rangka mempraktekkan rahmatan lil alamin, tidak hanya orang Islam yang sekolah di MAN 2 Ponorogo, tapi orang non-muslim sekolah di Ponorogo. Siapa tahu mereka dengan mendapatkan ilmu matematika yang agamis, bahasa Indonesia yang agamis, mereka mendapatkan hidayah untuk menuju dan memeluk pada agama Islam. Itu cita-cita kita yang luar biasa ini. Mudah-mudahan nanti diikuti oleh siswa-siswi generasi muda seperti Anda, karena 10-20 tahun lagi Bapak Ibu guru nanti akan mengundurkan diri, diganti oleh kalian semuanya. Kalian harus menjadi pimpinan yang brilian, pimpinan yang visioner, dan pimpinan yang punya cita-cita ke depan lebih baik daripada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bapak. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Amin, amin, amin. Wah, luar biasa ya insight yang kita dapat hari ini. Jadi pemimpin itu bukan hanya soal posisi, tetapi tanggung jawab, keteladanan, dan keberanian dalam suatu perubahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tharip atas dedikasinya selama ini, serta inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Meskipun beliau akan memasuki masa purna tugas, tetapi jejak kepemimpinannya masih sangat terasa hingga hari ini. Dan untuk teman-teman, jangan takut untuk memimpin, karena satu perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil untuk bergerak. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Berbagi cerita lewat suara, menebar ilmu tanpa jeda. Kini saatnya kami undur kata. Semoga bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sukses semuanya. Amin. Ya.